Betentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Ada cara yang unik dalam artian sasarannya bukan daun dan bukan tanah, maksudnya bukan akar lah, maksudnya buat untuk akar, yaitu ke jaringan tanaman. Nah, jaringan tanah seperti ini nih. Ini kan misalnya tanaman pohon ya yang besar. Ini kan ada kulitnya nih Pak. Oh, ada kulitnya. Nah, itu di dalam kulit ada kayu. Nah, kayu ini namanya jaringan silem. Nah, jaringan silem ini khusus tanaman keras. Nah, itu bisa sistem injeksi batang. Nah, itu juga boleh. Atau teknologi injeksi batang ini itu jauh lebih efektif. Ini tanaman nih ya, kan ada akarnya di dalam. Nah, dia nyerap itu kan pasti melalui ini jaringan dalam. Nah, kita tembak di dalamnya itu yang dikatakan ngikut langsung ke atas begitu. Ya, berbeda dengan hasil fotosintesis. Misalnya tanaman habis selesai fotosintesis itu kan hasilnya itu akan disalurkan lewat jaringan yang namanya jaringan luar, namanya jaringan kulit atau kambium ya. Makanya kalau tanaman karet ya, itu kan akan berdampak kepada latek atau pada getahnya. Yang namanya injeksi batang yang agak sedikit ya, mungkin ekstraknya itu di awal saja. Kita harus membuat lubang. Membuat lubang caranya tadi ya. Ini misalnya batang, ya batang nih. Nah, kemiringannya seperti ini nih, 45 derajat ya, 45 derajat. Jadi begini kemiringan 45 derajat. Tujuannya apa? Supaya tidak tumpah, gitu. Nah, terus kedalamannya berapa? Ya sebetulnya tergantung batangnya. Kalau batangnya besar seperti ini, ya misalnya ya ini kayak sawit lah besar gitu. Ya katakanlah sekitar 10 sampai 20 cm ya. Nah, terus setelah dibuat lubang ya, supaya lubang itu tidak rapat, makanya perlu ada tambahan yang namanya paralon ya. Mungkin paralon ukuran 1 in. Nah, itu dimasukkan dan lubangnya harus ngepas dengan paralonnya ya, supaya nanti tidak terjadi longgar. Nah, sudah dimasukkan. Nah, juga siapkan tutupnya. Nah, kita cukup kalau di pupuk eco farming ini ya, kita larutan biangnya saja. Ini larutan biang ya. Nah, ini larutan biang ini saya sengaja nih dibuatnya tanggal 20 Januari tahun 2022 ya. Nah, ini udah 1 tahun, luar biasa. Pupuk eco farming ini walaupun 1 tahun masih bisa digunakan. Sepanjang kuncinya apa? Ini kalau kita buka ya. Yang penting ini aromanya masih seger ya. Aroma yang dimaksud aroma rempah. Ini cukup ininya saja. Langsung dituangkan ke injeksi, lubang injeksi, dan ditutup kembali. Kenapa ditutup kembali? Tujuannya supaya tidak terkontaminasi dan tidak masuk air hujan dan seterusnya. Bagaimana kalau ada penyakit masuk? Ya justru itulah kita tutup. Terus pinggirannya jangan sampai longgar. Tujuannya juga sama supaya tidak terjadi penyakit ataupun hama masuk ya. Ini dalam rangka untuk efektivitas pemupukan tadi ya. Itu ya selain dipasang paralon ada tutupnya. Setelah kita masukkan larutan biang ini ya, sesuaikan. Biasanya saya menganjurkan untuk injeksi batang ini cukup 10 mili ya. Kalau misalnya lebih boleh saja. Mau 50 mili silakan, sepanjang tidak tumpah. Di situ kita tutup lagi. Nah, itu kalau untuk tanaman tahunan seperti sawit, 1 cub ini, maksudnya 1 eco farming ini kita harus 1 liter kan. Jadi seperti ini. Nah, ini yang anggaplah ini 1 liter ya Pak ya. Nah, 1 liter ini bisa untuk 100 batang. Kalau dengan asumsi 1 batangnya itu 1 lubang injeksi adalah 10 mili ya. Kalau 20 ya berarti 50 batang. Tepat sasaran itu injeksi batang merupakan pilihan saja. Nah, disitulah kita harus memahami bahwa dasar-dasar pemupukan itu ya kita efektifnya harus bagaimana. Apakah kita lewat daun, apakah kita lewat tanahnya, yang pasti tiga-tiganya bisa dilakukan. Tanahnya kita siram, atau cara biopori misalnya.
cara biopori ini kita mendekatkan makanan kepada sumber yang akan memakannya. Nah, makanya kedalamannya itu berapa? Itu tergantung kedalaman akarnya. Cara biopori kita buat lubang, kalau tanaman tahunan itu paling tidak 4 penjuru ya. Jadi depan, belakang, samping kanan, samping kiri, silakan. Kedalamannya tergantung kedalaman daripada akarnya. Nah, terus yang berikutnya, di lubang itu pasti bagaimana sih Pak? Apa cukup disiramkan saja? Apa perlu tambahan lain? Nah, ini yang penting dipahami. Ini mengandung bakteri pengurai. Ada baiknya lubang itu dikasih bahan organik. Nah, bahan organiknya berupa apa? Bisa aja sisa tanaman. Ya, rumput yang sudah mati ataupun serasa daun-daun yang kering, silakan, nggak masalah. Termasuk juga mungkin kotoran hewan, masukkan aja ke situ. Ya, pokoknya sesuatu yang bisa diurai kembali, yang pasti sampahnya sampah organik, bukan sampah plastik. Nah, kalau plastik nggak bisa diurai sampai kapanpun. Di dalam biopori akan menjadi pabrik pupuk. Bayangin Bapak sekalian, kita nanam tanaman ini kan pasti bertahun-tahun nih tanaman seperti ini ya, sawit kayak apa kayak terserah, yang panennya bisa sampai puluhan tahun. Kita bikin pabrik di dalam tanahnya, di sekitar pohonnya, itu jauh lebih baik, efektif. Jadi bicara efektif itu sesuatu yang memang tepat, sesuatu yang memang hemat. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eko Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.